Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Latsar semua, kembali lagi bersama saya Rizkyana Rahmaningrum, peserta Latsar CPNS Golongan 3 tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan dari Kabupaten Tanah Laut, Angkatan 37 dari kelompok 3. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang nilai-nilai dasar PNS, di mana nilai yang akan kita bahas adalah mengenai komitmen mutu. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan video berikut ini. Komitmen mutu. Apa sih komitmen mutu itu? Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, di mana janji tersebut dapat kita buktikan dengan tindakan ataupun perbuatan untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu memiliki 4 nilai dasar. Apa aja nilai dasar tersebut? 4 nilai dasar komitmen mutu, yaitu yang pertama, efektivitas. Efektivitas berarti berhasil guna. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target kinerja yang telah direncanakan. Yang kedua, yaitu efisiensi. Efisiensi berarti berdaya guna. Efisiensi menunjukkan ketepatan penggunaan sumber daya dan juga bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan sehingga tidak ada pemborosan dan penyalahgunaan alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi diartikan sebagai dapat beradaptasi dengan perubahan. Semakin bertambahnya tahun dan semakin majunya zaman, terjadi pergeseran kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat. Kita sebagai ASN juga harus dapat mengikuti perkembangan tersebut, sehingga kita dapat senantiasa memenuhi harapan-harapan dan keinginan masyarakat, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang lebih bermutu. Nilai yang keempat yaitu mutu. Mutu dapat diartikan sebagai kualitas, keunggulan, ataupun pembeda suatu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Mutu juga dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur capaian kinerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai dasar orientasi mutu. Ada 6 nilai dasar orientasi mutu, yaitu yang pertama, orientasi mutu layanan publik adalah komitmen terhadap kepuasan masyarakat, di mana ini biasanya dapat kita lihat pada slogan-slogan di suatu instansi atau tempat untuk pelayanan publik. Yang kedua yaitu pelayanan yang cepat, tepat, dan dengan senyuman yang ramah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat merasa nyaman dan puas saat dilayani, sehingga mereka tidak akan merasa kapok. Yang ketiga yaitu pemberian pelayanan yang menyentuh hati tanpa cacat dan juga tanpa kesalahan. Hal ini dimaksudkan agar seandainya kita memiliki fasilitas yang memang seadanya, masyarakat tetap mendapatkan kenyamanan dan kepuasan saat dilayani. Yang keempat yaitu pemberian layanan yang dapat memberikan perlindungan. Perlindungan ini terutama saat terjadi perubahan. Contohnya adalah saat terjadi perubahan kebijakan publik. Yang kelima yaitu berkaitan dengan pendekatan ilmiah dan juga inovatif dalam memberikan penyelesaian masalah kepada masyarakat. Yang keenam yaitu upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui pendidikan maupun melalui pelatihan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen mutu. Manajemen mutu merupakan sistem pengelolaan usaha yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan customer atau konsumen, di mana hal ini harus didukung oleh setiap komponen di dalam sistem tersebut. Manajemen mutu memiliki 5 komponen penting, yaitu yang pertama adalah proses, kedua produk, yang ketiga organisasi, yang keempat pemimpin, dan yang terakhir adalah komitmen. Bagaimana cara untuk memperbaiki komitmen mutu? Ada 2 metode untuk memperbaiki komitmen mutu. Metode yang pertama yaitu metode PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act. Pada tahap plan atau perencanaan, kita identifikasi terlebih dahulu masalah yang telah kita hadapi dan apa saja penyebab masalah tersebut. Kemudian kita buat perencanaan langkah-langkah yang akan kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah yang kedua yaitu adalah do, kita laksanakan.
kita laksanakan langkah-langkah yang telah kita rencanakan sebelumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian kita periksa apakah langkah-langkah yang kita laksanakan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian X artinya kita mengambil keputusan yang perlu diambil sebagai tindak lanjut dari tahap sebelumnya, yaitu tahap cek. Metode yang kedua yaitu metode diagram sebab akibat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kendala-kendala atau penyebab yang menyebabkan masalah di dalam sebuah mutu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aktualisasi mutu dalam pelayanan publik. Aktualisasi tersebut dapat kita lihat dalam beberapa perubahan yang terjadi dulu dan sekarang, yaitu yang pertama, dulu pelayanan publik berorientasi pada peraturan, sekarang berorientasi kepada masyarakat. Kemudian dulu bekerja dengan prinsip asal Bapak senang atau pimpinan senang, dan juga bekerja secara asal-asalan, sekarang lebih berorientasi kepada mutu dan juga kepuasan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu dulu bekerjanya pasif, sekarang sudah lebih proaktif. Kemudian kalau dulu bekerja dengan sistem individualis, sekarang sudah bisa bekerja sama atau secara tim atau kolektif. Beberapa contoh implementasi komitmen mutu di tempat kerja di mana saya adalah seorang bidan di sebuah rumah sakit, yaitu yang pertama, saling tolong-menolong dan bekerja sama dengan rekan sejawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien, sehingga kami dapat memberikan pelayanan yang efektif. Kemudian, memeriksa kelengkapan obat-obatan dan juga peralatan pertolongan persalinan, sehingga jika nanti ada pasien datang, perlengkapan dan obat-obatan tersebut sudah siap sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang efisien. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pelayanan kepada pasien dengan baik dan ramah. Dan yang keempat, mengikuti kegiatan webinar, seminar maupun pelatihan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang lebih bermutu kepada pasien kita. Demikian video saya kali ini, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video saya lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.